Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5-6. Tertulis demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus adalah nelayan yang sudah berpengalaman begitu lama dalam mencari ikan. Ia sudah mempunyai skill dan feeling yang cukup kuat hanya dengan melihat keadaan untuk mengetahui di mana banyak ikan dan kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Pada hari yang tercatat dalam ayat ini, Simon sudah berusaha semalam-malaman mencari ikan bersama teman-teman nelayannya, tapi hasilnya nihil. Mereka pada saat itu tentu sudah begitu lelah dan mengantuk. Lalu muncullah Tuhan Yesus yang naik ke perahu Simon dan mengajar banyak orang. Mungkin dalam hati Simon pada waktu itu, ia sudah ingin cepat-cepat selesai membereskan jalannya, lalu segera pulang. Tapi masih terhambat oleh kehadiran seorang pribadi yang belum begitu dikenalnya. Pribadi itu kemudian menyuruhnya menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Dalam hati Simon bisa saja terbersit pikiran yang mempertanyakan siapa orang ini. Dan hatinya mungkin keberatan karena ia sudah membersihkan dan merapikan jalanya dan sekarang harus menebarkan jala lagi. Yang tentunya hal itu akan menambah pekerjaan dan membuatnya lelah. Simon berpikir bahwa ikan sudah pasti tidak akan didapatkan. Dalam Lukas 5 ayat 5 ini kita dapat membaca keengganan hati Simon terhadap perintah Tuhan Yesus. Ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Walaupun enggan, tapi Simon sungkan untuk menolak. Akhirnya ia mentaati apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6 tertulis, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Hal ini saudara membuat Simon menjadi kaget dan menyadari bahwa pribadi yang menyuruhnya adalah pribadi yang istimewa. Itu sebabnya ia tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menyuruh Tuhan pergi, karena ia merasa tidak layak sebab banyak dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kisah ini adalah tentang ketaatan membawa mujizat. Seringkali kita merasa lebih pintar dari Tuhan, sehingga kita tidak mau mentaati firman-Nya. Kita menganggap hikmat firman Tuhan tidak relevan, dan karenanya kita tidak mau dengar-dengaran. Padahal saudara, kalau kita mau taat, kita akan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Di sini kita melihat ada mujizat melalui ketaatan Simon. Saat ia menuruti kehendak Tuhan, pintu mujizat terbuka baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, taatilah apa yang menjadi kehendak firman Tuhan secara spesifik buat saudara. Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan saudara, usaha, keluarga, kesehatan saudara, dan berbagai aspek yang lainnya. Mari jangan ragukan kuasa firman Tuhan, tapi melangkahlah dalam ketaatan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang terkasih, taatlah dan alamilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara, karena ada mujizat dalam ketaatan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengejar kami untuk taat kepada apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Seringkali ya Tuhan, kami dikuasai oleh pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali merasa lebih hebat dan mengabaikan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa melangkah dalam ketaatan, dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, mengikuti tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa ada mujizat dalam ketaatan. Ketika kami dengar-dengaran kepada firman-Mu, maka pintu berkat dan mujizat Tuhan terbuka bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengar renungan saat ini, yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Jamah setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami, dan bagi setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, persoalan dalam berbagai hal, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah dalam penyertaan Tuhan, dalam kemenangan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.